Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka PNLG Forum 2025. Jakarta didapuk menjadi tuan rumah pelaksanaan PNLG Forum 2025 setelah menerima estafet dari Shanmen di tahun lalu. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia PEMSI Network of Local Governments atau PNLG Forum 2025. PNLG Forum 2025 kali ini bertajuk Linking Climate, Nature, and Energy. Forum ini menjadi wadah berbagi praktik terbaik dari seluruh elemen untuk pembangunan berkelanjutan, strategi perlindungan ekologi laut. Sebagai tuan rumah, Jakarta turut berperan untuk mendorong ekonomi biru berkelanjutan. Dan peran ini juga menegaskan dedikasi Jakarta terhadap pengelolaan pesisir dan laut. Event ini pun mendapat dukungan dari Gubernur Pramono. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jakarta Pramono mengatakan, Jakarta adalah kota global inklusif yang juga berbasis pada kelautan. Sehingga pelaksanaan forum tersebut sejalan dengan cita-cita kota Jakarta. Itu maka masa depan Jakarta sebagai kota global inklusif dan juga yang tangguh berbasis pada kelautan. Untuk itu pemerintah DKI Jakarta mengadopsi pendekatan integrated coastal management melalui skema Sustainable Development Strategy. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih penyelenggaraan acara ini yang sungguh-sungguh inline dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan Jakarta di dalam membangun kotanya. Didukung oleh Pemirsa, 2025 PEMSI Network of Local Government telah secara resmi dibuka. Rangkaian forum diskusi digelar untuk melakukan kajian strategis terhadap pembangunan wilayah pesisir dan kelautan di mana Provinsi DKI Jakarta dipercaya sebagai tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Jose Nicole dari lokasi penyelenggaraan acara. Selamat siang Jose, apa saja rangkaian yang telah berlangsung pada saat ini? Baik, selamat siang Gemma, Jessica dan juga pemirsa. Setelah secara resmi dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal dan juga Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pramono Anung yang dipercaya sebagai tuan rumah dalam rangkaian 2025 PNLG ini, beserta juga dengan beberapa pejabat dari PNLG, secara resmi berangkaian dari forum diskusi sedang dilangsungkan antar kota di 11 negara dan juga member non-negara yang terdiri dari kurang lebih sekitar 22 member non-negara untuk melakukan kajian-kajian pemaparan secara strategis hal-hal yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam forum ini. Dan tadi juga pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, telah menyatakan komitmen dukungan pemerintah pusat terhadap rangkaian forum ini, utamanya adalah isu-isu yang diangkat yaitu berkaitan dengan pengembangan strategis kawasan pesisir, kelautan dan juga maritim yang utamanya adalah untuk mendukung keberlanjutan perawatan iklim dan juga tentang ekonomi biru. Dan untuk selengkapnya, Gemma, Jessica dan juga pemirsa, mari kita simak kutipan selengkapnya dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal berikut ini. Untuk itu, event semacam ini yang diselenggarakan oleh PEMSI dengan bersama dengan Bapak Gubernur Daerah Khusus Jakarta menjadi sangat penting untuk kita dukung. Si Rise itu demikian sudah menjadi momok yang pasti akan terjadi. Di sisi lain tadi Bapak Gubernur dalam sambutannya menyatakan lanjut hidup terus terjadi, sehingga perlindungan pantai wajib bisa lakukan mulai sekarang. Saya terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh kita di dalam rangka penanganan daerah perairan kita sebagai negara kepulauan, maka ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, Gemma, Jessica dan juga pemirsa, baru saja kita menyimak pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal terhadap forum ini. Dan juga di sesi pembuka tadi dalam pidatonya Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pramono Anung juga menyampaikan bagaimana Jakarta nanti ke depannya juga akan memainkan peranan penting terhadap isu yang diangkat oleh forum ini, terutama berkaitan dengan pengembangan wilayah pesisir untuk konservasi lingkungan dan juga untuk mendorong ekonomi biru. Karena apabila kita melihat Jakarta sendiri sebagai sebuah profil kota gitu sangat menarik, sebagai ibu kota
Indonesia yang lekat dengan kegiatan ekonomi bisnis. Namun di sisi lain juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung juga tetap menaruh atensi khusus terhadap isu-isu keberlanjutan di sektor iklim maupun ekonomi biru. Dan dalam forum ini juga menjadi sebuah kesempatan yang prestigius bagi Jakarta, utamanya berkaitan dengan ajakan kolaborasi, yaitu penguatan pengelolaan sektor wilayah pesisir di kelautan lintas aktor, baik itu negara maupun non-negara, dan lalu berkaitan dengan berbagai praktik terbaik dari ilmu pengetahuan, proyek bersama untuk resiliensi ekonomi biru, dan juga bagaimana pengurangan polusi, terutama adalah kemitraan inklusif. Bagaimana nantinya pemerintah Jakarta dalam kesempatan ini juga bisa menjalin kerjasama baik itu antar kota, baik itu juga antar aktor non-negara seperti pelaku di bidang swasta, bisnis, dan lainnya. Gemma, Jessica. Ya, Jose, kami paham ada dua kata kunci, berkelanjutan dan juga ekonomi biru. Apakah hal yang sama besok akan didiskusikan kembali atau ada rangkaian yang berbeda dalam forum ini? Ya, Gemma, Jessica, dan juga pemirsa, kami juga tadi menyimak rangkaian yang berlangsung dari antara 11 negara anggota dan juga 22 aktor non-negara, terutamanya adalah pihak swasta dari internasional. Dan salah satu potensi yang ditujukan oleh Jakarta dalam hal ini adalah pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan, terutama adalah potensi untuk pengembangan 113 pulau-pulau kecil strategis yang sangat berpeluang untuk dikelola dalam aspek ekowisata dan konservasi lingkungan maupun sektor ekonomi biru lainnya. Dan rangkaian yang akan berlangsung mulai besok hingga tanggal 18 ini juga menunjukkan untuk pemaparan unjuk terhadap apa yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan juga potensi ekonomi biru yang berpotensi untuk dikelola. Dan program ini juga tidak hanya melibatkan aktor negara tetapi juga aktor non-negara, bahkan sampai ke tingkat mahasiswa untuk menyumbangkan ide untuk pengembangan konservasi laut dan juga ekonomi biru di Jakarta. Dan program-program strategis ini juga akan dilanjutkan selama beberapa hari ke depan. Di tanggal 17 besok ini akan ada rangkaian kunjungan daripada delegasi tamu dalam forum ini untuk melihat secara langsung bagaimana Jakarta bersama dengan stakeholders lainnya seperti Pelindo mengelola wilayah pesisir, dalam hal ini Pelabuhan Tanjung Priok, untuk sebagai salah satu sentra kegiatan ekonomi yang sangat baik, dan juga bagaimana nanti tanggal 18 juga akan mengunjungi Kepulauan Seribu, terutama Pulau Onrus. Dan kita simak kutipan selengkapnya dari Kepala Biro Kerjasama Daerah DKI Jakarta, Marulina Dewi, berikut ini. Hari ini tanggal 16 kita tadi opening, dibuka oleh Pak Menteri dan juga Pak Gubernur, dan sepanjang sore ini kita akan terus belajar dari setiap kota, karena setiap kota punya kasus yang berbeda-beda dan bisa berbagi praktik baik. Dan besok kita akan langsung ke Pelabuhan Pelindo, di sana ada museum maritim dan belajar terkait pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Itu nanti dibantu oleh rekan-rekan Pelindo, dan selanjutnya di hari ketiga kita akan menuju mengeksplor dan mempromosikan Pulau Seribu, utamanya Pulau Asa, tapi mampir dulu di Pulau Onrus yang tadi sudah disampaikan. Seperti itu, mudah-mudahan tamu-tamu ini dari 55 kota, dari 10 negara bisa punya experience yang baik tentang Jakarta, sehingga pulang membawa nama baik kota. Ya, Gemma, Jessica, dan juga pemirsa, baru saja kita menyimak yang disampaikan oleh perwakilan daripada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Maka sejatinya forum ini juga menjadi forum yang sangat penting bagi Jakarta untuk mensosialisasikan potensi ekonomi biru, terutama berkaitan dengan profil ini luas perairan Jakarta ini seperti yang kita tahu juga dikelilingi oleh 583.000 hektar yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya laut, pengembangan energi terbarukan dan konservasi. Lalu juga ada 272,5 km garis pantai yang sangat strategis untuk dilakukan konservasi dan juga pengembangan sebagai pelabuhan dan sentra ekonomi. Dan yang tidak kalah penting adalah keberadaan daripada 113 pulau kecil sebagai pengembangan bisnis ekowisata konservasi sekaligus juga implementasi daripada ekonomi biru yang berkelanjutan. Dan karena seperti kita tahu juga, Gemma, Jessica, dan juga pemirsa, bahwa ada potensi ekosistem Laut Jakarta ini tercatat bahwa terumbu karang ini total ada kurang lebih sekitar 4.561 hektar, mangrove seluas 682 hektar, bahkan lamun sebesar 534 hektar. Maka pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan potensi yang dimiliki ini seharusnya bisa menarik investasi asing untuk ekonomi berkelanjutan, ekonomi biru, dan lingkungan yang menjadi isu utama dari forum ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jose Nicole atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.